Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channelnya Bu Alfi Matematika ya. Pada pertemuan kali ini Bu Alfi akan mengajak kalian semua untuk belajar menyelesaikan permasalahan menggunakan teorema Pythagoras. Kita mulai saja. Nah, ini ada gambar masjid ya. Nah, ini adalah salah satu implementasi teorema Pythagoras. Jadi kita itu bisa menentukan, contoh saja ini di sini ada atap masjid ya. Nanti kita bisa mengetahui salah satu sisi dari atap masjid tersebut. Kita juga bisa mengetahui salah satu sisinya menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kemudian dari masjid ini misalkan ini ya di bagian ini kita bisa mengetahui sisi ini nanti menggunakan teorema Pythagoras ya. Jadi manfaatnya banyak sekali. Nah, next ini juga gambar rumah ya. Dari gambar rumah ini kita bisa memanfaatkan teorema Pythagoras untuk mengetahui misalkan ini sisi atap yang bagian ini ya. Kita bisa menentukan panjang atapnya dan sebagainya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Gambar ketiga, ini contohnya saja ya. Jadi dengan teorema Pythagoras kita juga bisa menentukan berapa panjang tangga yang dibutuhkan ketika membangun rumah. Nah, kita bisa manfaatkan teorema Pythagoras. Next, ini juga kita bisa menentukan nih panjang. Ini misalkan panjang kayunya, panjang atapnya. Jadi belajar teorema Pythagoras itu manfaatnya banyak sekali. Oke, karena itu mari kita bersama untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ya, sebelum itu Bu Alfi ingin mengajak kalian dulu untuk menyelesaikan salah satu gambar ini ya. Kita selesaikan dulu permasalahan di gambar ini. Jadi ini ada dua segitiga ya, segitiga ABC dan segitiga ACD. Nah, di sini yang kita harus cari adalah segitiga BC. Nah, segitiga BC ini kita bisa menentukan sisi BC dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kenapa Bu? Karena ini kan segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, syaratnya kita harus tahu dulu dua sisinya untuk mengetahui sisi BC. Namun sayangnya di sini pada segitiga ABC ya kan, sisi AC-nya belum kita ketahui. Oleh karenanya sekarang yang pertama kita hitung dulu sisi AC, baru itu kita mencari sisi BC ya. Kita cari tahu AC-nya dulu, baru kita mencari BC. Nah, untuk mencari AC kita fokus ke sini ya. AC itu kita fokus ke segitiga ACD. Panjang AC adalah AD kuadrat dikurangi CD kuadrat, sisi miring kurangi sisi yang lain. Nah, akar dari AD kuadrat dikurangi CD kuadrat. Nah, AD kuadrat berapa? 17 kuadrat. CD-nya 8 kuadrat. 17 kuadrat adalah 289, 8 kuadrat adalah 64. 289 kurangi 64 adalah 225. Nah, akar dari 225 adalah 15. Oleh karenanya kita sudah tahu ya, panjang AC adalah 15 cm. Nah, barulah kita mencari panjang BC. Panjang BC adalah sisi miring kuadrat dikurangi ini AB kuadrat. BC adalah akar dari AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. AC-nya adalah 15 ya. AB-nya adalah 9. 15 kuadrat 225, 9 kuadrat adalah 81. 225 dikurangi 81 hasilnya adalah 144. Akar dari 144 adalah 12. Jadi dari sini kita sudah ketemu ya, panjang BC adalah 12 cm. Oke. Lanjut ke permasalahan kedua. Di sini kita disuruh mencari panjang BC lagi ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita harus menggambar dulu ya segitiga siku-siku di sini. Nah, ya, segi-sikunya di sini. Ini Bu Alfi anggap O ya, di sini titik O. Nah, jadi kita bisa mencari BC itu adalah sisi OB kuadrat ditambah OC kuadrat.
OC kuadrat ini ya. Ini Bu Alfi salah, atau CO kuadrat. Gitu ya. Gini ya. Oke. Nah, sekarang OB. OB-nya berapa, Bu? OB-nya kita belum tahu ya. OB adalah panjang AB dikurangi panjang CD. 33 dikurangi 25 adalah 8. Sekarang CO. CO-nya adalah ini sama ya. CO-nya adalah 15. 8 kuadrat 64, 15 kuadrat 225. Dijumlahkan dapat 289. Akar dari 289 adalah 17. Oke, kita sekarang sudah dapat ya bahwa panjang BC adalah 17 cm. Selanjutnya, nah ini ada seorang bapak bernama Aldo ya, ingin menaiki tangga untuk memperbaiki jam dinding yang ada di bagian atas ini. Nah, jika tinggi tembok dari tumbuhan tangga ke permukaan adalah 3 meter, jadi sini ya, sini adalah 3 meter, tentukan panjang tangganya. Nah, kalau di sini 3 meter, kalau ini 0,4 meter, maka berapa panjang tangganya? Kita bisa menggunakan Pythagoras. Yang dicari sisi miring, maka rumusnya adalah ini tinggi tembok kuadrat ditambah panjang lantai kuadrat. Ya, temboknya adalah 3 meter kuadrat, lantainya 0,4 kuadrat. 3 kuadrat 9, 0,4 adalah 0,16. Hasilnya 9,16. Akar dari 9,16 adalah 3,026. Ya, kalau kalian masih kesulitan misalkan menemukan yang bilangannya susah untuk diakarkan, kalian bisa menggunakan kalkulator, tidak apa-apa ya. Pakai saja kalkulator di HP kalian. Ya. Jadi panjang tangganya adalah sekitar 3,026 meter. Begitu ya, kita bisa lanjut sekarang. Nah, ini permasalahan yang ingin Bu Alfi selesaikan, permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bu Alfi berikan satu permasalahan saja, tolong nanti kalian diskusikan bersama teman kalian, kalian pecahkan permasalahan ini. Jadi di sini adalah sebuah atap rumah ya. Jadi atap rumah ini panjang sisi miring ini adalah 1,5 meter, sampai sini 1,5 meter ya. Nah, sampai sini 1,5 meter. Kemudian yang ini adalah 1 meter. Jadi keseluruhan adalah 2,5 meter. Nah, ini sudutnya siku-siku, ini juga siku ya. Kesini ini siku-siku. Nah, sekarang kemudian untuk kayu yang bagian bawah ini panjangnya 4 meter. Ya, 4 meter. Yang ditanyakan berapa panjang 4 potongan kayu untuk menopang atap. Jadi yang ditanyakan adalah panjang kayu pertama ini 4 meter sudah dapat ya. Panjang kayu kedua belum ada. Panjang kayu ketiga juga belum ada. Panjang kayu keempat ini belum ada. Ini sama ya, sama dengan. Jadi tugas kalian harus mencari kayu ini panjangnya berapa, yang Bu Alfi lingkari, kayu ini panjangnya berapa, nanti kalian jumlah semua kayunya, panjangnya berapa totalnya ya. Silakan coba didiskusikan dengan teman-teman kalian, dan jika kesulitan bisa tanya ke Bu Alfi. Itu saja. Apakah kalian bisa menyelesaikan masalah menggunakan teorema Pythagoras? Bu Alfi harap kalian bisa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Apakah ada pertanyaan atau hal-hal yang masih membuat kalian bingung? Mari kita diskusikan bersama. Silahkan kalian bisa hubungi Bu Alfi Matematika jika menemukan kesulitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.